Pemilik Padepokan Nurzat Sejati Samsudin Jadap atau Gus Samsudin rupanya baru saja mendapat gelar bangsawan Kanjeng Raden Tumenggung. Gelar tersebut didapatkan Gus Samsudin dari Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ketua LDA GKR Wandansari Kusmurtiah atau Gus Timung memberikan langsung gelar bangsawan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Belum lama ini Samsudin Jadap atau yang lebih dikenal dengan Gus Samsudin mendapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung alias KRT di depan namanya. Gelar itu diberikan oleh Keraton Kasunanan Surakarta atau Solo. Banyak masyarakat terkejut dengan pemberian gelar ini karena nama Samsudin sendiri menjadi polemik beberapa bulan terakhir ini. Meski punya dasar, tapi pemberian ini banyak mengejutkan kita. Ditambah masalah yang ada di Keraton Solo, seperti tidak ada habisnya. Apakah pemberian gelar ini penting? Apa cukup layak gelar ini diberikan kepada Gus Samsudin, termasuk meski bernama Padepokan? Pimpinannya dipanggil dengan panggilan Gus, yang dalam tradisi NU merupakan nama anak seorang kiai atau nama kiai pemilik pondok. Sementara orang tua Gus Samsudin bukan siapa-siapa. 10 hari lalu, bahkan viral video keberadaan Gus Samsudin yang terlihat dijenguk istrinya di sebuah tempat seperti tepi hutan. Banyak pihak menyebut bahwa yang bersangkutan sedang dirawat atau menjalani perawatan. Bukankah ini sebuah hal yang mestinya kita pertanyakan? Apa yang bisa kita petik dari pemberian gelar ini? Ikuti Om Ben, Opini dan Beni episode akhir tahun. Dan berdasarkan sebuah info, Gus Samsudin sedang dirawat di Pondok Pesantren Condromowo, sebuah pesantren yang mengkhususkan merawat orang-orang dengan gangguan mental. Bukankah ini menandakan yang bersangkutan berkategori orang dengan gangguan jiwa? Ketika dikonfirmasi media, Gus Samsudin tidak membantah, tetapi mengaku sedang gila dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang secara umum bisa dinilai apologi saja. Orang beriman yang mencintai Tuhannya pasti nalarnya berjalan dan perilakunya seperti orang kebanyakan, layaknya para wali, para masaid, para kiai, para syekh, dan orang lain yang alim. Informasi terbaru pemberian ini oleh sebagian orang keraton dianggap tidak sah. Selain piagam diberikan di luar acara resmi keraton, penyelenggara juga diklaim bukan dari keraton. Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat menyatakan gelar diberikan atas dawuh dalem alias perintah raja. Perintah itu dilewatkan Sasono Wilopo, Keraton Kasunanan. Kanjeng Pangeran Dani sudah cross-check ke Kasentanan dan tidak ada nama Samsudin di sana, termasuk legalitas berupa surat kekancingan ditandatangani oleh Sinuwun Pakubuwono XII. Kondisi itu menjadi aneh jika gelar Kanjeng Raden Tumenggung kepada Samsudin Jadap ini diberikan, sebab Lembaga Dewan Adat Keraton Solo memberi gelar pada sosok yang dinilai kontroversial. Kini nama lengkap yang bersangkutan menjadi
Kanjeng Raden Tumenggung Samsudin Condronegoro. Gusti Kanjeng Ratu Wandansari mengungkapkan bahwa Samsudin sebelumnya bergelar Raden Tumenggung Samsudin Condrodipo dan gelar disampaikan di Gresik, Jawa Timur. Pemberian gelar ini dilaksanakan secara rutin oleh Keraton Surakarta. Gelar dapat diberikan kepada tokoh masyarakat yang dinilai berjasa kepada keraton, pelestarian budaya, atau juga berjaya kepada bangsa Indonesia. Samsudin dinilai orang yang berpengaruh di lingkungannya. Atas dasar itulah tambahan KRT pada nama Samsudin dilandasi. Penilaian bahwa Samsudin berpengaruh di lingkungannya. Jika kita ingat sebelumnya terjadi polemik atau pesulap merah menantang Gus Samsudin adu ilmu. Karena pesulap merah menilai yang dilakukan Gus Samsudin adalah penipuan, bukan melandasi keahlian khusus. Sebelum terjadi masalah, banyak masyarakat khususnya Jawa Timur mengantri berobat di sana. Setelah ramai di pemberitaan, warga lantas meminta Gus Samsudin menutup padepokan yang dinamakan Padepokan Nur Zat Sejati. Lokasinya ada di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar. Polemik itu kemudian membuat masyarakat sekitar menuntut padepokan untuk ditutup. Bukan hanya itu, polisi kemudian menangkap dan menginvestigasi Samsudin. Entah mengapa, sampai saat ini kasusnya belum sampai ke pengadilan. Suatu ketika saat menjelang pemeriksaan, Samsudin berlagak kayak orang stres, sehingga banyak yang menilai Samsudin betul-betul tidak waras. Melihat hal itu, publik menilai aksi pura-pura stres yang dijalani Samsudin dengan mengharap tidak jadi disidangkan. Sampai sekarang kasusnya tidak jelas. Kini padepokan itu sepi. Yang datang minta pengobatan malah menyusut gratis. Bisa jadi mereka sadar sudah ditipu. Masyarakat setempat mengatakan aktivitas di padepokan hanya dalih saja untuk mengumpulkan uang semata. Di Indonesia, pengobatan alternatif memang bentuknya beragam. Pun namanya, jika zaman dulu pengobatan alternatif disebut perdukunan, kini sudah bentuknya macam-macam. Baik metode, alat yang digunakan, teknik pengobatan, dan lain sebagainya. Ada ruqyah, ada tusuk jarum, pengobatan akhir zaman atau PAS, PAZ, pengobatan akhir zaman, terapi, dan lain sebagainya. Nama-nama mereka dikenal di masyarakat awam. Selain Gus Samsudin seperti Ningsih Tinampi, Ponari yang terkenal dengan batu saktinya, Jeng Ana, dan masih banyak yang lainnya. Dan fenomena ini seperti tiada habisnya walaupun dunia medis Indonesia berkembang pesat. Kembali ke soal pemberian gelar. Kita benar-benar sulit memahami atas pemberian gelar yang diberikan oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Bukankah banyak tokoh nasional yang membuat terobosan-terobosan, inovasi, pembaharuan, tapi tak juga diberi gelar oleh keraton? Bukankah pengobatan-pengobatan alternatif itu mesti ada ukuran standar minimalnya? Setidaknya gelar diberikan bukan pada orang yang pernah menjadi polemik. Keraton Kasunanan sendiri beberapa hari terakhir terjadi masalah internal. Ada kasus pencurian,
pemukulan, bahkan dugaan insiden pengancaman. Hingga kini masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Keraton Surakarta. Sebagai lembaga atau institusi budaya yang masih eksis di zaman yang makin maju ini, semestinya keraton mengoptimalkan peran berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, mempertahankan berbagai peninggalan budaya termasuk benda-benda yang bersejarah, serta melakukan pendidikan. Pentingnya mengikat kebudayaan pada masyarakat itu menjadi salah satu tugas maupun peran penting keraton. Ada cukup banyak event, tradisi peninggalan keraton yang seharusnya mampu menjadi daya tarik untuk direvitalisasi. Setiap akhir tahun atau liburan masyarakat, banyak yang berkunjung ke sana. Idealnya, hal semacam ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Keraton Kasunanan perlu merevitalisasi diri sehingga kontribusi dan perannya kembali terasa dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Mereka tidak bisa hanya meminta atau menuntut saja. Kontribusinya harus terlihat, tidak hanya mengendalikan rutinitas semata. Om Ben, Opini dan Beni mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga memasuki tahun politik Indonesia tetap lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.